Bapak, Ibu, Saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, kini kita memasuki masa Advent, masa penantian. Saya, Romo Petrus Canisius Nggolumite, akan membawakan renungan untuk sama-sama kita renungkan bersama. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, kini kita memasuki masa Advent, masa penantian yang penuh harapan, masa untuk menyiapkan hati menyambut kedatangan Tuhan. Advent bukan hanya tentang mengenang kelahiran Yesus 2000 tahun lalu, tetapi juga tentang kesiapsiagaan kita hari ini. Apakah kita sungguh membuka ruang agar Tuhan hadir dalam kehidupan kita? Dalam bacaan pertama, Nabi Yesaya menggambarkan sebuah visi yang indah. Bangsa-bangsa berbondong-bondong menuju gunung Tuhan. Mereka datang untuk berjalan, belajar jalan bersamanya, supaya hidup dalam damai. Ada gambaran pedang yang ditempa menjadi mata bajak, tombak menjadi pisau pemangkas, alat perang berubah menjadi alat kehidupan. Coba kita bayangkan sejenak betapa damai dan harmonisnya dunia itu. Tidak ada lagi saling melukai, tidak ada lagi perseteruan yang sia-sia. Semua orang berjalan dalam terang Tuhan. Nabi Yesaya seakan berkata kepada kita, Advent adalah perjalanan naik. Kita diajak untuk naik, bukan turun. Meninggalkan kegelapan menuju terang Tuhan. Pertanyaannya untuk kita, apa pedang dan tombak dalam hidup kita? Apa yang perlu kita tempa ulang menjadi alat perdamaian? Mungkin saja itu adalah sikap mudah tersinggung, kata-kata yang kasar, dendam kecil yang mungkin kita simpan, atau kebiasaan untuk menghakimi sesama. Advent mengundang kita untuk melembutkan hati, mengubah hal-hal yang keras menjadi sesuatu yang lembut dan menumbuhkan. Dalam bacaan kedua, melalui suratnya kepada jemaat di Roma, Paulus memberi seruan yang sangat tegas. Sudah tiba waktunya untuk bangun dari tidur. Apa tidur yang dimaksudkan oleh Paulus ini? Bukan tidur fisik, tetapi tidur rohani. Suatu keadaan ketika hati kita tidak peka lagi pada kehendak Tuhan. Kita hidup, bekerja, beraktivitas, tetapi roh kita seperti tidak terjaga. Kita membiarkan kebiasaan buruk berjalan terus. Kita menunda pertobatan kita. Lalu kita berkata, nanti saja, besok saja, atau tunggu setelah semuanya beres. Rasul Paulus mengingatkan bahwa malam telah berlalu, hari sudah siang. Artinya Tuhan sudah mendekat. Waktunya berubah. Kita diundang untuk menanggalkan perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Hidup dalam kejujuran, kesederhanaan, penguasaan diri, dan cinta kasih. Seruan Paulus ini sangat cocok dengan awal masa Advent ini. Ini waktunya bangun. Ini waktunya memulai lagi. Mungkin selama ini kita berjalan tanpa arah atau jauh dari Tuhan. Tetapi Advent berkata, Tuhan tidak menunggu kita sempurna. Tuhan hanya menunggu kita bangun dan melangkah. Sementara dalam Injil, Yesus mengingatkan bahwa kedatangannya akan seperti pada zaman Nuh. Orang-orang makan, minum, bekerja, menikah, semuanya tampak biasa-biasa saja. Tetapi justru di tengah hidup yang biasa-biasa saja ini, Tuhan datang. Disinilah tantangan iman kita.
Apakah kita hanya berjaga saat ada peristiwa besar, atau kita berjaga dalam hal-hal kecil setiap hari? Yesus tidak meminta kita hidup dengan ketakutan, tetapi dengan kewaspadaan penuh kasih. Berjaga tidak berarti gelisah. Berjaga berarti siap kapanpun Tuhan menyapa, melalui orang-orang yang membutuhkan, melalui kesempatan untuk berbuat baik, dan melalui suara hati yang lembut. Advent mengajak kita untuk hidup dengan kesadaran yang baru. Setiap hari adalah kesempatan untuk menemukan Tuhan. Agar masa Advent kita tidak hanya menjadi masa liturgi semata, tetapi sungguh menjadi perjalanan rohani. Mari memulai dengan 3 langkah sederhana ini. Yang pertama, menata kembali hati kita. Masa Advent adalah waktu untuk memperbaiki hubungan, baik dengan Tuhan maupun dengan sesama. Mungkin ada orang yang kita jauhi selama ini, atau seseorang yang menanti kata maaf atau terima kasih dari kita. Barangkali ada rasa iri, amarah, atau kecemasan yang perlu kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan ingin lahir di dalam hati yang damai, dan kita bisa mulai menyiapkannya hari ini. Yang kedua, menyederhanakan hidup. Seruan Rasul Paulus untuk menjauh dari perbuatan kegelapan seringkali berkaitan dengan gaya hidup yang tidak teratur. Terlalu banyak mengeluh, terlalu sibuk mengejar hal yang tidak membawa damai, atau terlalu mudah hanyut dalam arus dunia. Masa Advent mengundang kita untuk memilah kembali apa yang benar-benar penting. Waktu bersama keluarga, relasi yang tulus, doa yang sederhana tapi setia, hidup yang tidak boros, tidak semeraut, dan tidak penuh dengan kepura-puraan. Dengan hidup sederhana, kita memberi ruang bagi Tuhan. Dan yang ketiga, melatih kepekaan rohani. Yesus berkata, "Kamu tidak tahu saatnya." Itu sebabnya berjaga berarti peka. Tuhan sering hadir dalam hal-hal sederhana. Senyum anak kecil, perhatian seorang teman, kesempatan untuk membantu orang lain, dan dorongan kecil dalam hati untuk selalu berbuat baik. Ketika kita peka terhadap hal-hal kecil ini, sesungguhnya kita sedang membuka pintu bagi kedatangan Tuhan. Sama saudaraku yang terkasih, ketiga bacaan suci hari ini menggambarkan sebuah perjalanan. Yesaya mengajak kita naik ke gunung Tuhan. Paulus mengajak kita untuk bangun dari tidur, dan Yesus mengajak kita untuk selalu berjaga-jaga. 3 langkah ini adalah jalan Advent. Ini bukan langkah besar yang sulit, tetapi langkah kecil yang dapat dilakukan setiap hari dengan hati yang terbuka. Mungkin hidup kita tidak berubah dalam semalam, tetapi Advent bukan tentang kecepatan. Advent adalah tentang arah. Jika arah hidup kita kembali menuju Tuhan, meski langkah kita masih kecil, Tuhan akan menyambut kita dengan terang dan damai-Nya. Advent adalah tentang arah. Jika arah hidup kita kembali menuju Tuhan, meski langkah kita masih kecil, Tuhan akan menyambut kita dengan terang dan damai-Nya. Semoga kita menjalani masa Advent ini sebagai suatu kesempatan atau waktu yang sungguh berarti, waktu untuk bertumbuh, waktu untuk kembali, waktu untuk bersiap menyambut Sang Juru Selamat yang hadir dengan lembut dalam palungan hati kita. Semoga Tuhan memberkati kita.